Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita ikuti pengajian bersama hari guru kita, Pak Alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat Al-Maidah. Semoga majelis ini senantiasa mendatangkan manfaat yang banyak dan keberkahan yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih di ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wa minal ladhina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuh. Yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i. Yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladzina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Wahai Rasul, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata, maksudnya Taurat, dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah maksudnya, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, nazalat hadhil ayatul karimatu fil musari'ina fil kufri. Ayat-ayat ini diturunkan tentang orang-orang yang cepat sekali kafir, cenderung kepada kekafiran. Al-kharijina an ta'atillahi wa rasulihi, yang keluar dari ketaatan kepada Allah juga kepada Rasulnya. Al-muqaddimina ara'ahum wa ahwa'ahum ala syara'i'illahi azza wa jalla, yang mengedepankan, yang mendahulukan pendapat-pendapat mereka dan hawa nafsu mereka ke atas syariat-syariat Allah azza wa jalla. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum, dari kalangan orang-orang munafik yang lisannya mengatakan beriman tapi hatinya tidak. Ai azharul iman bi alsinatihim wa qulubihim wa qulubuhum kharabun khawiyatum minhu, yang menampakkan keimanan dengan lisan mereka padahal hati mereka rusak. Wa haula'i humul munafiqun, tentunya mereka itu adalah orang-orang munafik. Minal ladzina hadu, dan juga dari kalangan orang-orang Yahudi, a'da'il Islam wa ahlihi, ya, musuh-musuh Islam dan penganutnya. Jadi sepanjang zaman dua tipe ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan
Alladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum, itu satu. Kedua, wa minal ladzina hadu. Jadi yang selalu mengganggu umat Islam ini dua ini nih. Ya. Orang-orang yang mengatakan kami beriman, ya, dengan lisan mereka, padahal hati mereka tidak mengimaninya. Dan yang kedua, wa minal ladzina hadu, orang-orang Yahudi. Ya, jadi sepanjang zaman dua kelompok ini suka mengganggu umat Islam. Ya. Pokoknya tidak ada waktu bagi mereka kecuali dipakai untuk mengganggu umat Islam. Orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Di peristiwa yang kita saksikan, ya, bukan beberapa hari terakhir, ya, berapa tahun terakhir, bahkan sejak tahun 48, ya, 70-an tahun kita saksikan, kita dengar beritanya, ya, di Palestina sana, dua inilah yang berperan di sana. Bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya orang-orang Israel. Ya. Orang-orang munafiknya juga banyak. Ya. Tampangnya tampang Arab, tapi otaknya Yahudi. Itu banyak di sana. Bahkan yang ikut di pasukan Israel. Itu tidak sedikit dari orang-orang Arab, Muslim, tapi itu munafik. Juga pemimpin-pemimpin Palestina sendiri. Ya. Jadi kenapa nggak kunjung selesai? Ya karena Palestina itu ada tepi barat, ada Gaza. Ya. Pemerintahan yang sahnya siapa sekarang? Siapa presiden atau perdana menteri Palestina? Itu dari tepi barat yang dikuasai oleh Partai Fatah. Dari Partai Fatah itulah ya, banyak yang suka bernegosiasi dengan Israel, ya, dengan ya fasilitas-fasilitas yang dipenuhi oleh Israel untuk mereka. Ya, jadi yang tipe seperti itu terus sepanjang zaman. Ya, jadi kenapa nggak kelar-kelar? Ya, karena yang ada pihak yang mau berjihad, yang tidak ada kompromi, dan ada yang sejak dulu kompromi terus, nggak selesai-selesai. Berulang terus sejarah ya, Yahudi Israel untuk menyalahi janji mereka sendiri. Buat perjanjian, mereka sendiri yang melanggar. Janji lagi, dilanggar lagi. Janji lagi, dilanggar lagi. Itu terus berulang-ulang. Ya. Tapi banyak ya komentar-komentar di media sosial itu keluar dari orang-orang kita, saudara-saudara kita juga yang nggak mengerti kondisi seperti itu. Ya, mereka kemudian menuding dan menyudutkan Hamas karena Hamas tidak mau bekerja sama untuk perdamaian. Padahal mereka sudah puluhan kali ya, menyepakati perjanjian bersama Israel, tapi selalu dilanggar oleh Israel. Katanya gencatan senjata. Ya, baru satu hari ngebom lagi. Gitu. Ketika mereka mulai lemah, Israel mulai lemah, gencatan senjata lagi. Ketika kuat, ngebom lagi. Jadi itu berulang-ulang sudah. Ya, makanya yang terakhir ini nggak ada lagi gencatan senjata. Ya, perang-perang lah. Ya. Jadi sepanjang zaman karena ini ada di dalam Al-Quran, orang-orang munafik plus orang-orang Yahudi inilah yang terus merecoki umat Islam. Pertama, kita tahu ya, bahwa orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang paling benci terhadap Islam dan umat Islam sepanjang zaman. Karena Al-Quran mengatakan, ya, dan yang paling dekat dengan umat Islam seharusnya, dan ini yang ada dalam sejarah, dalam sirah Nabawiyah,
sebenarnya adalah orang-orang Nasrani. Seharusnya yang paling benci siapa? Yahudi dan orang-orang musyrik. Itu yang paling benci kepada Islam dan umat Islam. Ya. Yang paling dekat siapa? Orang-orang Nasrani. Seharusnya. Tapi ternyata sekarang ya mereka berkolaborasi juga dengan orang-orang Yahudi. Ya. Padahal mereka termasuk korban juga di Palestina sana. Ya. Ketika peringatan agama mereka kemarin, mereka dilarang untuk mendekati Baitul Maqdis. Ya, kan peringatan Paskah kemarin kan, ya mereka dilarang untuk mendekati Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini dipakai oleh umat Islam, diyakini juga oleh orang-orang Nasrani sebagai tempat suci mereka, dan juga diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai tempat suci mereka. Ya. Tapi Yahudi, karena mereka kebetulan sedang punya kekuatan sekarang ini, ya mereka memonopolinya. Yang lain nggak boleh, hanya dia yang boleh beribadah di sekitar Baitul Maqdis itu. Ya. Jadi kita waspadai dua ini. Ya. Kalau ada yang sebenarnya Muslim, tapi kok pemikirannya mengarah kepada Yahudi gitu. Ya. Contohnya siapa? Contohnya yang sekarang sudah jadi komisaris itu. Ya, komisaris Jasa Marga ya. Siapa itu? Abu Janda. Ya. Jadi itu sudah jelas-jelasan pembelaannya terhadap Israel, pembelaannya terhadap Yahudi itu jelas-jelasan. Konon katanya dia Muslim, wallahu a'lam. Ya. Dan yang seide dengan dia. Ya, itu sudah harus kita waspadai. Lanjutkan. Wa haula'i kulluhum samma'una lil kadzib. Semua mereka Yahudi dan juga orang-orang munafik samma'una lil kadzib. Samma'un ya, samma'un dari kata sami'a yasma'u, artinya mendengar. Ya. Sama artinya suka mendengar, mencari-cari, terus mencari-cari informasi ya, tentang berita-berita hoax. Lil kadhibi, sama'una lil kadhibi, atau berita-berita yang sebenarnya benar tapi mereka plesetkan. Kan pekerjaan memplesetkan informasi adalah di antara tabiat orang-orang Yahudi. Yuharrifunal kalima amma wadhi'ihi. Ya, itu sifat orang Yahudi, suka mengalihkan ya, kalimat-kalimat Taurat itu dari posisi yang sebenarnya. Ya. Mereka disuruh ketika memasuki Baitul Maqdis di zaman Nabi Musa alaihissalam untuk mengucapkan hittah. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Tapi apa yang mereka lakukan ketika mereka memasuki Baitul Maqdis? Mereka memplesetkan hittah itu dengan hintah. Hintah min sya'rah, kata mereka. Hittah artinya istighfar. Sambil memasuki Baitul Maqdis, Allah perintahkan mereka untuk beristighfar. Bahasa kitanya istighfar. Ya, dalam ajaran agama mereka dulu namanya hittah. Kebetulan mirip dengan kata lain hintah. Ditambah nun sama mereka. Apa arti hintah? Gandum. Gitu. Ya, jadi mereka plesetkan. Jadi mereka adalah orang-orang yang suka memplesetkan ayat-ayat suci. Ya, mau Taurat, mau Injil, apalagi Al-Quran. Kalau mereka mampu, mereka plesetkan semuanya. Mereka rubah semuanya. Ya. Samma'una lil kadzib. Ay mustajibuna lahu munfa'iluna anhu. Ya, mereka sangat antusias kalau mendengar berita-berita bohong atau berita-berita yang benar tentang aib seseorang, ya mereka pun tergerak untuk menyebarluaskannya. Ya, seperti berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha, haditsul ifki.
mereka yang sangat antusias untuk menyebarluaskannya dari kalangan munafikun juga orang-orang Yahudi. Ya. Munfa'iluna anhu, dan mereka yang suka bereaksi. Ya. Suka bereaksi atas berita-berita bohong atau celah untuk membuat berita bohong. Mereka cepat-cepat melakukannya. Di zaman kita pun seperti itu kan. Kalau kesalahan dilakukan oleh umat Islam atau tokoh-tokoh muslim, itu cepat sekali. Ya bisa ya 7 hari 7 malam digoreng ya beritanya. Ya, cepat sekali. Menyebar luasnya itu cepat sekali. Kalau ada satu kesalahan atau sebenarnya bukan kesalahan tapi fitnah, itu mereka langsung sebar luaskan. Ya, fitnah terakhir tentang apa ini? Ya, tentang Ustadz Husain Gaza, ya. Katanya beliau ini Syiah. Hanya gara-gara ya beliau diundang menghadiri pemakaman Husain Nasrullah itu, ya, tokoh Syiah di Libanon. Beliau ini kan wartawan, ya, tinggal di Gaza, orang Indonesia yang berkuliah di Gaza, istrinya orang Gaza. Gitu. Suka memberi informasi yang tidak ada di media-media lainnya karena beliau langsung menyaksikan di lapangan. Nah, ketika Husain Nasrullah ini meninggal, beliau sebagai wartawan diundang untuk meliput. Difotolah, ada fotonya di dalam acara penguburan tokoh tersebut. Diketahuilah oleh sebagian orang di kita, langsung dituding dia ini Syiah. Hanya gara-gara dia berada di lingkungan orang-orang Syiah. Ya, kan kalau begitu ya siapapun nggak mungkin selamat kan. Ya. Ketika ada yang difoto dengan orang yang pernah melakukan maksiat, ya udah kena fitnah. Berarti orang ini juga bermaksiat seperti orang yang berfoto dengan dia. Kan itu bahaya kalau kesimpulannya, logikanya seperti itu. Ya, jadi mustajibuna lahu munfa'iluna anhu sama'una liqaumin akharina lam ya'tu ay yastajibuna li aqwamin akharina lam ya'tuna majlisaka ya Muhammad. Jadi mereka pun ya, suka mendengar orang-orang yang belum datang kepadamu hai Muhammad, ya, mendengar berita-beritanya, apa isu yang berkembang di mereka, ya. Itu mereka selalu pantau gitu. Ya, kalau ada sedikit celah mereka goreng. Waqila al-murad annahum yatasamma'una al-kalama wa yanhaunahu ila qaumin akharina mimman la yahduru indaka min a'daika. Dan ada ulama yang berpendapat maksud dari sama'una li qaumin akharina lam ya'tub, maksudnya mereka mencari-cari informasi agar orang-orang yang belum pernah menghadiri majlis Nabi Muhammad SAW ini tidak usah hadir. Karena kalau mereka hadir, mereka akan beriman. Ya, mereka menghalang-halangi manusia agar jangan sampai ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi sama'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Ya, mereka mendengar-dengar, mencari-cari informasi tentang kaum kabilah yang mau datang ke Madinah, ya, belajar ke Rasulullah. Kalau ada, ya mereka pengaruhi agar nggak usah masuk gitu. Itu siapa itu? Ya, orang sesat itu dan seterusnya. Ya. Yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'ih. Ya, mereka merubah kalimat-kalimat dari posisinya. Yang seperti yang kita sebutkan tadi. Ayyata awwalunahu ala ghairi ta'wilihi. Ya, mereka mentakwilkan ayat-ayat Taurat khususnya. Ya. Takwil artinya menafsirkan ayat-ayat Taurat ke hal-hal yang jauh sekali gitu. Ya. Jauh dari lafaz ayat Taurat tersebut.
Wa yubaddilunahu min ba'di ma aqaluhu, dan mereka ganti setelah mereka memahami. Sebenarnya mereka paham bukan itu maksudnya, tapi mereka sengaja menggantinya ya, dengan penafsiran yang lain. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengerti, mereka tahu. Yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tauhu fahdharu. Qila nazalat fi qaumin minal yahudi qatalu qatilan, dan seterusnya ya. Jadi mereka orang-orang munafik dibantu juga dengan orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Yahudi, setelah merubah informasi itu ya, atau isi dari ayat-ayat Taurat itu mereka rubah ya, kemudian mereka katakan kepada pemuka-pemuka agama mereka ya, kalau bukan yang ini yang kalian ambil sebagai maksud dari ayat Taurat ini, atau yang ini harus kalian ambil, tapi kalau bukan ini yang kalian ambil, hati-hati, fahdharu. Jadi maksudnya mereka memaksakan tokoh-tokoh agama mereka untuk punya pemahaman yang diinginkan oleh orang-orang munafik itu. Ya. Oleh orang-orang Yahudi yang melenceng itu. Qila. Ya, ada yang berpendapat ayat ini diturunkan ya, di satu kaum Yahudi ketika terjadi pembunuhan di kalangan mereka. Wa qalu ta'alau hatta natahakama ila Muhammad. Ya. Kemudian orang-orang Yahudi tadi pun bersepakat untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fa in hakama biddiyati faqbaluhu. Kalau nanti Muhammad memutuskan hukumannya adalah membayar denda, terima. Padahal hukumannya apa? Nyawa diganti dengan nyawa, hukuman mati. Ya. An-nafsu bin nafsi itu sudah ada sejak di kitab Taurat. Jadi hukum nyawa dibayar dengan nyawa itu sudah ada di kitab Taurat, dan cerita ya tentang an-nafsu bin nafsi itu konteksnya adalah Bani Israel. Konteks aslinya, tapi kemudian diakomodir ke dalam Al-Qur'an. Ya, tapi mereka rubah. Kalau nanti Muhammad memutuskan bahwa pembunuhnya cukup membayar denda, diat, terima. Wa in hakama bil qisasi fala tasma'u minhu. Tapi kalau keputusannya qisas, ya, hukuman mati, jangan terima. Padahal bukan hanya di dalam Al-Qur'an, dalam kitab suci mereka pun an-nafsu bin nafsi. Annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi wal juruha qisas. Ya, jadi nyawa diganti dengan nyawa, yang melukai mata orang lain matanya harus dilukai, begitu juga telinga, hidung dan luka-luka lainnya harus ada qisas. Qisas artinya hukum balas. Jadi ini yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa asbabun nuzulnya adalah peristiwa tentang orang-orang Yahudi yang sudah menyepakati tentang satu hukum yang berbeda dengan hukum yang ada. Ya, pembunuhan di sini konteksnya. Ya, bahwa pelaku pembunuhannya itu kalau diputuskan hanya membayar diat, terima. Tapi kalau qisas nggak usah terima. Wasahih annaha nazalat fil yahudiyyin. Yang benar, ayat ini diturunkan di kalangan orang-orang Yahudi. Alladzina fil yahudiyaini. Ya, diturunkan dalam konteks dua orang Yahudi
yang berbuat zina, alladzaini zanaya wa kanu qad baddalu kitaballah alladzi bi aydihim minal amri bi rajmi man ahsana minhum, ya. Dan orang-orang Yahudi sudah menukar kitab Allah, ayat Allah tentang rajam yang ada di dalam kitab Taurat, itu mereka sudah rubah. Seharusnya yang sudah menikah di antara mereka, kalau tetap berbuat zina, hukumannya adalah rajam. Faharrafu, tapi kemudian mereka rubah. Wastalahu fima bainahum alal jaldi mi'ata jalda. Ya, mereka rubah dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambukan. Ya. Kalau 100 kali cambukan itu untuk pezina yang belum menikah. Ya, seperti yang ada di dalam surat An-Nur. Ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Ya, pezina perempuan atau laki-laki, cambuklah keduanya 100 kali cambukan. Dan jangan kalian terima kesaksiannya selamanya. Ya, jadi yang pernah dihukum hudud, ya, kesaksiannya tidak bisa diterima. Nggak bisa jadi saksi dalam pernikahan, ya nggak bisa lagi. Berarti catatannya itu harus jelas gitu, track recordnya. Ya, saksi-saksi pernikahan itu harus jelas track recordnya. Jangan pernah orang yang pernah dihukum cambuk misalnya itu jadi saksi pernikahan. Ya, karena di dalam ayat itu fala taqbalu lahum syahadatan abada. Ya. Dan jangan terima kesaksian mereka selamanya. Jadi itu dirubah ya oleh orang-orang Yahudi. Wat tahmim. Ya, selain 100 kali cambukan, hukuman lainnya yang mereka sepakati, ya, yang berbeda dengan apa yang ada dalam kitab Taurat adalah at-tahmim. Apa arti at-tahmim? Taswidul wajhi bil humam wa huwal faham. Ya, wajahnya dilumuri arang. Gitu. Ini kayak di kampung-kampung ini. Ya, kalau ada yang mencuri, itu diarak keliling kampung, wajahnya dilumuri arang. Gitu. Ya, itu sudah pernah ada di zaman orang-orang Yahudi. Ya. Mereka ganti ayat-ayat Allah, ya. Mereka ganti hukuman Allah dengan hukuman yang mereka inginkan dan ada-adakan sendiri. Wal irkab ala himaraini maqlubaini. Dan mereka dinaikkan ke atas keledai, diarak keliling kampung. Ya. Maqlubaini. Nggak tahu maklubaini ini maksudnya apa ya. Secara harfiah maklubain artinya dibalik, terbalik. Mereka dinaikkan ke atas kendaraan, ke atas himar, ya, himarain, 2 ekor keledai, maklubaini. Mungkin maklubain ini maksudnya mereka tidak wajahnya bukan ke depan tapi ke belakang. Naik keledai tapi menghadap ke belakang. Maklubaini. Falamma waqa'atil kalkaina ba'dal hijrah qalu fima bainahum. Itu yang mereka lakukan, tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, ketika terjadi perzinaan, ya, mereka pun ingin bernegosiasi dengan Rasulullah SAW. Fa in hakama bil jaldi wa tahmim fakhudhu anhu. Kalau nanti Muhammad
menetapkan hukumannya cambuk 100 kali dan kepalanya wajahnya dilumuri arang, ambil, terima keputusan hukum itu. Waja'aluhu hujjatan bainakum wa bainallah. Jadikan itu sebagai landasan hukum untuk kalian melaksanakan hukuman itu. Wa yakunu nabiyyun min anbiya illah qad hakama bainakum bidzalika. Ya, berarti Muhammad itu bagian dari nabi kalian. Kalau hukumannya seperti itu. Wa in hakama birrajmi fala tattabi'uhu fi dzalika. Tapi kalau Muhammad nanti memutuskan hukuman rajam, jangan ikuti. Padahal yang ada di dalam Quran yang diberlakukan ketika itu, hukumannya hukuman rajam. Yang berlaku dalam syariat Islam, yang juga pernah berlaku dalam syariat Taurat, hukumannya hukuman rajam. Waqad waradatil ahadits fi dzalika faqala Malik. Hadis-hadis tentang ini ada beberapa, ya, tapi di sini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dalam kitabnya Muwatta an Nafi', ya, dari Nafi' an Abdullah bin Umar. Jadi Nafi' ini adalah asisten pribadinya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Asprinya sahabat adalah ulama. Ya. Kenapa ya? Karena mereka mulazamah, ya, mereka selalu berada di dekat sahabat-sahabat yang mulia itu, sehingga ya, ilmu dari para sahabat itu mereka dapatkan. Ya. Yang sering disebutkan dalam ilmu tafsir itu Imam Mujahid. Kita selalu mendapatkan nama Mujahid itu di dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Ya, yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kenapa? Karena memang Mujahid adalah asistennya Ibnu Abbas. Kemanapun Ibnu Abbas, Mujahid ada di sampingnya. Sehingga Mujahid pun dapat menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Ibnu Abbas, khususnya dalam bidang tafsir Al-Quran. Ya. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa orang-orang Yahudi suatu kali datang ke Rasulullah SAW melaporkan bahwa ada seorang laki-laki di antara mereka dan juga seorang perempuan berbuat zina. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang kalian dapatkan di dalam kitab Taurat tentang hukum rajam? Faqalu nufdihuhum wa yujalladun. Orang-orang Yahudi tadi mengatakan bahwa hukum rajam itu sudah tidak ada. Sudah diganti dengan hukuman dengan mempermalukan pelaku zina itu dan mereka dicambuk. Itu jawaban mereka. Seolah-olah itulah yang ada di dalam kitab Taurat. Mereka mengira, ya, Rasulullah nggak tahu tentang hukum yang ada di dalam Taurat. Apalagi di majelis itu ada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Nah, Abdullah bin Salam ini mantan Yahudi. Tokoh Yahudi yang sudah masuk Islam. Berkata, kadzabtum, bohong kalian. Bukan seperti itu hukumnya. Inna fihar rajma. Ya, di dalam kitab Taurat hukumannya adalah hukuman rajam. Fa'atau bit Taurati fanasyaruha. Fawadha ahadum yadaw ala ayatir rajmi. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka ambil kitab Taurat. Mereka buka kitab Tauratnya. Salah seorang Yahudi meletakkan tangannya di ayat rajam. Faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha.
dan dia baca ayat sebelum dan setelahnya sedangkan ayat rajamnya nggak dibaca. Ditutup pakai tangannya. Faqala lahu Abdullah bin Salam. Karena Abdullah bin Salam ini adalah tokoh Yahudi yang menguasai kitab Taurat, juga Injil, mengatakan, irfa' yadaka. Coba tangannya diangkat itu. Farofa'a yadahu. Diangkatlah tangan. Orang Yahudi tadi pun mengangkat tangannya. Fa'idha ayatur rajmi. Ternyata yang berada di bawah tangan orang Yahudi itu adalah ayat rajam. Ayat hukum rajam. Faqalu sodaq sidqun ya Muhammad. Fiha ayatur rajam. Benar wahai Muhammad, dalam kitab Taurat itu ada ayat rajam. Fa'amara bihima Rasulullah SAW farujima. Barulah kemudian dilaksanakan hukuman rajam. Fara'aitu rajula yahni 'alal mar'ah yaqihal hijarah. Aku, kata Abdullah bin Umar, melihat si laki-lakinya melindungi si perempuan supaya tidak terkena batu-batu yang mengarah kepada mereka. Kan hukuman rajam itu ya ditaruh di tengah, dilempar dari segala sudut, itu dilempar sampai mati. Itu namanya hukum rajam. Kok sadis? Ya, jangan zina dong. Kalau nggak mau dirajam, jangan berzina. Di dalam riwayat Imam Muslim, di Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mendatangkan seorang Yahudi dan Yahudiyah, Yahudi laki-laki dan perempuan yang sudah berbuat zina. Kemudian Rasulullah SAW pun bertolak, kemudian didatangi oleh orang-orang Yahudi. Ma tajiduna fit Taurati ala man zana. Rasulullah berkata kepada mereka, apa yang kalian dapatkan di dalam Taurat tentang orang yang berbuat zina? Mereka berkata, nusawwidu wujuhahuma wa nuhammimahuma. Ya, kami hitamkan wajah mereka dengan arang. Wa nahmiluhuma wa nukhalifu baina wujuhihima. Kemudian kami bawa mereka, ya, kami dudukkan secara dengan punggung yang saling berhadapan. Berarti wajahnya bertolak belakang gitu ya. Wa yutafu bihima, dan mereka pun diarak keliling kampung. Qala fa'atau bit-taurati fa'tu bit-taurati fatluha. Ya, coba bawa Taurat kalian ke sini dan baca ayat tentang rajam itu. In kuntum shadiqin. Kalau kalian benar. Qala faja'u biha faqara'uha. Ya, mereka pun mendatangkan, membawa kitab Taurat dan mereka baca ayat Taurat itu hatta idza marru bi ayatir rajam, sampai ketika dekat ke ayat tentang rajam, wada'al fatal ladzi yaqra'u yadahu ala ayatir rajmi. Ya, orang yang sedang membaca ayat rajam itu meletakkan tangannya di ayat rajam. Wa qara'a ma baina yadayha wa ma wara'aha, yang dibaca ayat sebelum dan setelahnya. Ayat tentang rajamnya dia tutup dengan tangan. Faqala lahu Abdullah bin Salam. Dan Abdullah bin Salam pun mengatakan kepada mereka, yang ketika itu beliau bersama Rasulullah SAW. Murhu falyarfa' yadahu. Suruh dia wahai Rasulullah untuk mengangkat tangannya. Maka orang itu pun mengangkat tangannya. Fa'idha tahtaha ayatur rajmi. Ternyata di bawah tangan orang itu ada ayat hukum rajam. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kedua pezina tadi untuk dirajam. Qala Abdullah bin Umar, kuntu fi man rajamahuma. Faqad ra'aitu yaqiha minal hijarati binafsihi. Ya, aku, kata Abdullah bin Umar,
adalah salah satu yang melakukan rajam itu, yang melempari pelaku zina itu dengan batu. Dan aku lihat yang laki-laki menjaga yang perempuan agar tidak terkena lemparan batu itu. Dan seterusnya, ini sama lebih kurang yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di dalam Musnad Imam Ahmad, ini karena berkaitan dengan ayat lain di dalam surat Al-Maidah ayat 47, yang kita bahas ayat 41. Ya. Nanti di ayat 47 ada yang nyambung dengan ayat tentang rajam ini. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Suatu kali Rasulullah SAW melewati orang Yahudi, Muhammadun majludun, yang wajahnya dilumuri arang, ya, dan dia habis dicambuk. Kemudian Rasul memanggil mereka, apakah yang seperti ini yang kalian dapatkan tentang hukuman terhadap orang yang melakukan zina di dalam kitab suci kalian? Mereka menjawab, benar. Ya. Maka Rasulullah pun memanggil seseorang, ya, dari ulama Yahudi dan berkata, unsyiduka billadzi anzalat Taurah ala Musa. Ya. Maksudnya demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Apakah seperti ini kalian dapatkan hukuman terhadap pelaku zina di dalam kitab kalian? Nah, pemuka Yahudi tadi jawabannya beda. La wallahi, ya. Tidak, ya. Tidak seperti itu demi Allah. Walaula annaka nasyattani bihadza lam ukhbirka. Kalaulah engkau wahai Muhammad tidak bersumpah, ya, ketika mengingatkan ini kepadaku, niscaya aku tidak akan memberitakan kepadamu. Najidu haddaz zani fi kitabina ar-rajam. Kami dapatkan hukuman pezina di dalam kitab kami itu hukuman rajam. Jadi memang orang-orang Yahudi itu suka merubah kitab suci mereka. Walakinnahu kathura min fi asyrafina fakunna idza akhadna syarif taraknahu. Akan tetapi peristiwa atau kasus perzinahan itu sering terjadi di kalangan orang-orang mulia di antara kami, sehingga hukuman rajam itu kami tinggalkan. Karena pelakunya siapa? Bukan orang-orang biasa. Kalau pelakunya orang-orang biasa kami rajam. Tapi karena pelakunya orang-orang terpandang di kalangan kami tinggalkan hukuman rajam itu. Taraknahu. Wa idza akhadna dhaif aqamna 'alail had. Tapi kalau pelakunya orang yang dhaif, orang lemah, orang yang tidak punya kedudukan apapun, kami tegakkan hukuman rajam itu. Faqulna ta'alau hatta naj'ala syai'an nuqimu 'ala syarif wal wadhi'. Fajtama'na 'ala tahmim wal jalb. Ya. Maka kami pun bersepakat untuk menerapkan hukum cambuk dan mengarangi wajah pelaku zina itu. Itu kami sepakati. Maka Nabi SAW pun bersabda, Allahumma inni awwalu man ahya amraka id amatuhu. Ya Allah, aku adalah orang yang pertama kali menghidupkan perintahmu ketika mereka ini telah mematikannya. Qala fa'amara bihi farujima. Maka Rasulullah pun memerintahkan untuk menghadirkan kedua pelaku zina itu dan kemudian dirajamlah pezina dari kalangan Yahudi itu. Kemudian Allah turunkan ayat
Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladzina yusari'una, ayat 41 ini. Ya. Allah turunkan ayat 41 surat Al-Maidah ini. Ayyaquluna itu Muhammadan fa in aftakum bitahmim wal jald fakhudhuhu wa in aftakum birrajmi fahdharu. Ya, tapi pemuka Yahudi masih kekeh mereka datang kepada Muhammad karena Rasulullah sebagai pemerintahnya ya, sebagai presidennya lah ya di Madinah itu ya. Kalau terjadi kasus apapun mereka datang ke Nabi Muhammad SAW ya. Tidak terkecuali orang-orang Yahudi. Ya, maka orang-orang Yahudi mengarahkan pezinanya untuk datang ke Nabi Muhammad atau yang menangkapnya mendatangi Nabi Muhammad untuk memutuskan hukuman. Kalau hukumannya cambuk, terima. Kalau bukan hukuman cambuk atau hukumannya adalah hukuman rajam, jangan terima. Itu masukan dari pemuka Yahudi. Sampai firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ya. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Qala fil yahud ila qauli wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Ya, jadi sampai 45. Qala fil yahud wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Jadi kafirun, zalimun, fasikun. Konteks aslinya adalah orang-orang Yahudi yang sengaja mengganti hukum Allah dengan hukum yang mereka inginkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai di sini dulu uraian kita dari tafsir ayat 41. Masih ada beberapa, bukan hanya 41 ini ya, ayatnya panjang ya. Semoga bermanfaat. Ya, wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah di pagi hari ini kita telah bersama-sama mempelajari surat Al-Maidah ayat 41. Semoga menjadi pelajaran pencerahan buat kita semua untuk tetap istiqomah dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari sama-sama kita dengan doa yang kembali akan disampaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekalian dari semua kita mengatakan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.